Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat beredar kabar PDIP bergabung di pemerintahan Prabowo Gibran, PDIP akan mendapat jatah menteri dan ketua DPR RI. Hampir 99,99% PDIP akan bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran. Kata sumber PDIP ini yang tidak mau disebutkan namanya ini ya, berita ini bersumber dari Suara Nasional kawan ya, Sabtu kemarin tanggal 21. Resminya nanti akan diumumkan setelah Bu Mega ketemu Pak Prabowo. PDIP akan mendapat jatah ketua DPR katanya ya, sebagai konsekuensi sebagai pemenang Pileg 2024. Prabowo kabarnya juga setuju ketua DPR akan dijabat PDIP, ketua MPR dari Gerindra. Kalau ini terjadi, maka pemerintahan Prabowo nanti tidak ada yang namanya oposisi kawannya. Artinya, kebijakan yang dibuat akan berjalan lurus tanpa ada kritikan apapun. Yang akan terjadi adalah pemerintah akan membuat kebijakan ugal-ugalan tanpa melihat kanan kiri, meskipun kebijakan tersebut tidak memihak pada rakyat. Itu pasti, kalau tidak ada oposisi. Ketua DPP PDIP Perjuangan bidang politik Puan Maharani menyatakan bahwa ada kemungkinan partainya PDIP bergabung dalam pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut didasarkan pada kabar adanya rencana pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Semuanya tidak ada yang tidak mungkin kawan ya. Mungkin saja gabung ke pemerintahan Prabowo Gibran, kata Puan ini ya Sabtu kemarin. Puan mengatakan bahwa keputusan apakah PDI akan ikut bergabung dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran akan diungkap setelah pertemuan antara Prabowo dan Megawati berlangsung. Nanti baru diketahui setelah pertemuan tersebut. Pertemuan antara Megawati dan Prabowo hanyalah menunggu hari menjelang pelantikan Presiden pada tanggal 20 Oktober nanti. Sungguh ya, saya sendiri ya, aku berharap PDIP ini tidak bergabung ke pemerintahannya Prabowo nanti. Karena apa ya, banyak alasan. Ketidakadaan oposisi politik dalam sebuah negara dapat terdampak serius negatif bagi masyarakat. Beberapa ya akibat yang mungkin terjadi ya kalau nggak ada oposisi. Satu, kurangnya akuntabilitas. Tanpa oposisi, pemerintahan tidak memiliki tekanan untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan pelanggaran hak asasi manusia dapat terjadi tanpa ada yang mengawasi. Yang kedua adalah penurunan kualitas pemerintahan. Oposisi ini ya berperan penting dalam mengajukan ide-ide baru, mengkritik kebijakan yang tidak efektif, dan mendorong pemerintah untuk bekerja lebih baik. Tanpa oposisi, pemerintah mungkin menjadi stagnan dan tidak responsif terhadap kebutuhan rakyat. Yang ketiga adalah pembatasan kebebasan. Ketiadaan oposisi seringkali diiringi dengan pembatasan kebebasan berbicara, pers, dan berkumpul. Pemerintah dapat menggunakan kekuasaannya untuk membungkam kritik dan menekan perbedaan pendapat. Keempat adalah kurangnya representasi. Oposisi memberikan suara bagi kelompok minoritas dan kepentingan yang tidak terwakili oleh partai yang berkuasa. Tanpa oposisi, suara-suara tersebut mungkin tidak didengar dan kebutuhan mereka tidak terpenuhi. Mau didengar gimana kawan, rakyat berbicara tanpa ada yang mewakili? Karena apa? Karena tidak ada oposisi di situ. Sungguh miris ya kalau tidak ada oposisi di pemerintahan Republik ini. Makanya aku bersikeras ya, PDIP jangan beralih mendukung ke pemerintahan. Tetaplah beroposisi di pemerintahan ini supaya apa? Supaya pemerintahan ini ada yang jadi oposisi kawannya. Kelima adalah meningkatnya ketidakstabilan.
Ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah yang tidak memiliki oposisi dapat memicu protes dan demonstrasi yang berujung pada ketidakstabilan politik dan sosial. Tentu ini akan ada demonstrasi gede-gedean ntar. Kalau seumpamanya rakyat ini aspirasinya tidak mengena sasaran, tidak nyampe ke pemerintahan. Karena apa? Karena gak ada oposisi kawannya. Penting untuk diingat bahwa oposisi yang sehat dan konstruktif adalah elemen penting dalam demokrasi. Oposisi yang bertanggung jawab dapat membantu pemerintahan untuk bekerja lebih baik dan melindungi hak-hak rakyat. Itulah kawannya gunanya oposisi. Semoga PDIP tidak sampai merapat kepada pemerintahan. Jadilah oposisi demi rakyat, kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.